Kalau dari saya mungkin tidur sih paling saya, karena habis lemburan tidur, terus tahu-tahu di kelas tinggal berapa orang ya, 2 apa 3 orang dibangunin, mau pulang nggak gitu, udah bangun gitu. Itu sih ya biasanya itu. Ditinggalin pulang sama teman-teman, tinggal 2 orang gitu terus dibangunin, pulang nggak gitu. Ya, itu sih. Gimana? Kebetulan pas tidur pas dosennya bodo amat sama mahasiswa, mau tidur mau apa itu terserah gitu. Kalau menarik ini sih mas, saya sering tidur di kampus, sering tidur di bengkel kayu itu sering, karena ya kebetulan ikut divisi kan, jadi ada lemburan persiapan lomba gitu-gitu, jadi sering tidur di kampus kayak gitu. Pernah juga ke kampus nggak mandi karena udah mau telat gitu, ya udah langsung aja ke kampus. Relatif sama sih mas, mau cantik mau gimana mau ganteng, kalau udah masuk sipil ya nguli juga ujung-ujungnya gitu. Dan biasanya kita juga kebanyakan dari kita bisa membaur, entah itu nongkrong di burjoan atau di mana, itu enak lah teman-temannya, nggak terlalu beda kasta. Tapi ya masih ada yang gerombol satu levelnya, makannya di mana gitu ya, ada beberapa ada. Yang gerombol biasanya cewek, kalau cowok mah bebas. Kalau untuk praktek kita relatif nggak ngeluarin biaya sih mas, karena bahan alat itu udah disediain dari jurusan, jadi kita tinggal pakai. Ketika kita pakai, yang penting kita nyatet apa aja yang kita pakai gitu ke teknisi, biasanya kayak gitu. Kalau buat tugas sih ya biasanya kalau itu gambar, uang gambar, yang gambar itu yang paling banyak keluar, karena biasanya kita ada konsultasi gambar ini, nah nanti biasanya dioret sama dosen, nah itu harus ngeprint lagi gitu. Jurusan kalau di pendidikan nggak ada sih mas, nggak ada penjurusan, jadi ya sama, semua sama, nggak ada penjurusan. Kita kan proyeksinya jadi guru SMK, jadi ya dikasih mata pelajaran umum di sipil, yaitu nanti yang kita sampaikan di SMK, kebanyakan gitu. Tapi kalau D3 itu setahu saya kemarin ada, terakhir yang 2017 itu ada penjurusan ke struktur ataupun ke hidro. Tapi yang 18 ini nggak ada penjurusan, dan sekarang udah ganti D4 sama S1 murni. Tapi itu saya nggak kurang tahu ada penjurusan atau enggak. Dosen-dosennya asik kalau sipil, menantang kebanyakan. Entah dari tugasnya yang banyak, killer, harus perfect, bener-bener gitu. Tapi ada juga yang santai, yang penting kita ngerjain, kita masuk, kita ikut mata kuliahnya, nilainya aman, itu juga ada. Jadi mungkin di awal kita kaget sih dosennya, karakternya beda-beda gitu. Tapi kalau udah masuk semester 2, 3, itu udah tahu menyikapi dosen A harus seperti ini, dosen B seperti ini. Skripsi, kemarin sih ada sih mas kepikiran mau penelitian tindakan kelas, pakai metode penelitian jigsaw, tapi gara-gara corona ini kan PLP-nya belum jelas mau kita datang langsung atau online. Nah itu masih depending mau seperti apa. Dan mungkin kemarin juga ini sih, karena sekarang baru diminta bantuin dosen bikin buku, bantuin gambar, itu ditawarin, itu dijadiin judul skripsi, tapi belum tahu kelanjutannya seperti apa gitu. Karena baru ditawarin itu dan belum ngobrol lebih lanjut. Bisa sih mas, banyak yang bisa kayak gitu. Kalau saya sendiri baru bisa nyambi di organisasi, karena kerja itu, yang biasanya nyambi kerja itu teman-teman yang dari SMK gambar bangunan, itu biasanya udah punya relasi, dia udah pernah magang, biasanya udah gitu magang. Terus ada yang kan SMK-nya 4 tahun, yang setahun dia udah kerja, nah itu biasanya mereka udah nyambi kerja. Ada juga teman-teman yang buka all shop ataupun jadi pelayan di kafe, kayak gitu juga ada beberapa. Tapi kalau dari saya sendiri, selama kuliah ini
saya baru bisa ke organisasi. Untuk kerja belum. Iya, memungkinkan, sangat memungkinkan karena malah luas. Kadang ada yang dapat itu diminta bantuan dari dosen. Dosen ada proyek, nah kita diminta bantuan buat proyek itu. Biasanya ditawari langsung karena dosen biasanya lihat, oh anak ini punya potensi ini, seperti itu. Organisasi saya pertama ikut himpunan MTSP. Itu satu periode saya jadi staf di PSDM. Terus di tahun selanjutnya saya masuk ke DRB. Sebenarnya udah pas di himpunan juga di DRB, tapi terus himpunannya udah satu periode aja, terus di DRB jadi pengurus. Kalau di sipil yang kaget itu ya tadi Mas, prakteknya kayak kuli banget. Kita ngaduk semen beneran, masang bata. Nah itu yang saya kaget di awal masuk di sini karena di SMA pikiran saya cuma kita kaitannya sama desain bangunan. Itu sih gambaran awal saya pas masuk sipil itu, cuma itu. Kayak misalnya udah, oh ternyata udah mau semester 7, 8, udah mau skripsi. Banyak nilai-nilai mata kuliah yang kurang maksimal. Kayak gitu sih. Dulu ya kalau saya sendiri tipikalnya kalau belajar itu nggak bisa cepet. Tapi kan kalau di kuliah tuntutannya cepet. Dosen ngasih ini kita harus tahu, oh harus nyari kelanjutannya di sini-sini. Tapi ketika awal itu belum bisa. Masih kurang kurang kesadarannya di awal kayak gitu. Akhir-akhir ini alhamdulillah karena ada niatan ya, karena sadar terus ada target lah dari diri sendiri, ada target. Biasanya basicnya desain sama struktur, yaitu gambar sama ngitung. Kalau paling enggak salah satu itu bisa lah gitu. Nanti soalnya kerjaan kita garis besarnya di situ. Kita menggambar sama menghitung untuk desain bangunan. Laptop yang support untuk software yang sekarang-sekarang. Itu sih Mas, kalau mau expert di sipil, selain kemampuan yang kuat sama belajar itu harus ada fasilitas yang mendukung. Kalau sekarang zamannya eranya digital kayak gini ya, investasi yang paling bermanfaat ya pakai laptop. Karena dulu yang bikin lebih tertarik ke sipil itu karena ada lombanya. Kalau SMA kan dulu susah mau lomba itu kayak gimana, lomba-lomba paling lomba IPA, matematika kayak gitu. Kalau ini kan kita bener-bener kayak bikin model untuk dilombakan, dari kita mulai desain terus kita bikin prototipe dan diuji. Kalau lomba yang pernah diikuti sih pertama itu dulu diajak itu ikut KJI tapi belum lolos. Nah itu situ mulai ada niatan belajar lebih, belajar struktur, belajar gambar, belajar proposal. Karena kalau lomba di sipil kebanyakan kita ngerencanain dulu, kita ngerencanain misal jembatan, kita diminta ngerencanain jembatan dengan bentang sekian meter, nanti akan dibebani sekian. Nah kita rencana bisa jembatan tersebut kuat berapa kilogram atau defleksi maksimal yang didapat ketika dibebani itu berapa. Kemudian kita utarakan di proposal dan kita visualisasikan dari desain gambar 2D maupun 3D seperti itu. Baru nanti diseleksi, dikirim. Ketika masuk final kita baru buat prototipe untuk diuji sama presentasi ke dewan juri seperti itu. Oh iya, jadi seperti ini sih, kita tidak perlu rendah diri karena kemampuan ataupun rezeki yang diberikan Allah kepada kita itu udah diatur. Jadi kita tinggal memaksimalkan dan menempatkan diri
untuk jadi insan yang lebih berarti. Intinya ketika kita mau berusaha bermanfaat dan menambah kapasitas kita di kebaikan, insya Allah pasti ada jalan. Gitu sih Mas. Yang penting ada niatan. Yang utama itu ada niatan. Kalau udah ada fasilitas itu nanti bisa sih nyerambang sama teman-temannya itu masih bisa. Karena di teknik kan masih itu kental sama solidnya. Jadi temannya dirusuhin itu nggak masalah. Yang penting kita bareng-bareng belajar gitu. Intinya jangan menyerah sama keadaan kalau pengen lebih.